Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelum saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini, saya ingin Anda semua membayangkan diri Anda adalah seorang siswa di era digital saat ini. Dan setiap pagi, setiap hari sekolah, Anda harus membuka bermacam-macam aplikasi seperti Google Classroom, Zoom, WhatsApp, dan sebagainya hanya untuk mencari materi dari pertemuan yang sama. Dan kalian melakukan ini juga untuk memastikan tentang tugas barangkali ada yang terlewat. Bukankah ini memang terdengar melelahkan? Namun, saya dan tim saya dari tim EduAccess memperkenalkan website baru kami, EduAccess, yaitu bukan sekedar LMS biasa, melainkan ini adalah sebuah LMS yang bisa memiliki semua fitur yang saya sebutkan di awal tadi. Ini merupakan all-in-one LMS yang dirancang untuk mentransformasi wajah pendidikan modern menjadi lebih inklusif dan adaptif terhadap era modern ini. Untuk latar belakang masalah kita, mengapa hal ini memang penting? Pertama, mari kita lihat datanya. Pembelajaran digital telah terbukti meningkatkan engagement siswa terhadap 60% sampai hingga 60% dibanding metode-metode konvensional yang biasa kita lakukan. Namun tak heran jika meningkat sebanyak 60% karena adopsi e-learning melonjak sangat drastis sebanyak 3 kali lipat atau 300% di 2 tahun terakhir. Namun, di balik pertumbuhan yang besar ini, ada masalah besar yang sering diabaikan, yaitu kesenjangan existing. Faktanya, rata-rata siswa harus mengelola 4-5 bahkan lebih aplikasi berbeda hanya untuk satu kelas yang sama. Fragmentasi ini bukan hanya soal teknis, tapi juga soal hilangnya fokus siswa. Saat siswa harus berpindah-pindah platform, mereka kehilangan informasi, kehilangan waktu, dan akhirnya kehilangan minat belajar yang sangat mereka butuhkan. Kami melihat kebutuhan yang sangat mendesak akan satu dashboard, satu LMS, satu website tunggal yang menyatukan semuanya. Lalu, masalah apa yang sebenarnya ingin kami pecahkan? Nah, fokus kami adalah pada 2 titik utama, efisiensi dan integrasi. Pertama, konteks switching atau berpindah-pindah aplikasi itu sendiri. Buang-buang waktu secara sistematik. Kedua, platform yang ada saat ini tidak memberikan pengalaman yang seamless dan cukup untuk siswa. Tidak ada jembatan langsung antara sesi sinkron seperti meeting dengan sesi asinkron seperti pengerjaan tugas dan kuis adaptif. Dan EduAccess hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Kami menciptakan sistem terpadu di mana pembelajaran langsung terjadi all-in-one di website EduAccess. Manajemen tugas dan sistem asesmen cerdas berada dalam satu pintu, satu website, satu tempat yang sama. Kami ingin siswa kembali fokus dan mendapatkan minat belajar mereka kembali dan fokus kepada apa yang mereka pelajari, bukan di mana mereka harus mencarinya dengan menyediakan satu website untuk semuanya. Dan mungkin Anda bertanya-bertanya, bukankah sudah ada beberapa website LMS yang bahkan sudah lebih terkenal seperti Google Classroom, Canvas LMS, dan Moodle? Dan saya bilang benar, mereka adalah raksasa dan mereka memang lebih dikenal, sangat dikenal di industri LMS ini. Namun mari kita lihat perbandingannya. Google Classroom ini memang mudah dan sangat banyak digunakan, namun tidak ada integrasi meeting bawaan dalam Google Classroom seperti yang kita miliki di EduAccess. Kemudian
Canvas LMS ini memang juga sangat besar seperti Google Classroom, namun kompleksitasnya sangat tinggi dan ini sangat susah digunakan di mobile alias tidak mobile friendly, yang dimana EduAccess juga telah menyediakan dua fitur itu. Sementara Moodle, kita tahu UI Moodle itu cenderung kuno dan sulit dikelola tanpa keahlian teknis. Nah, EduAccess di sini berperan berbeda. Kami menawarkan tiga keunggulan utama yang tidak dimiliki kompetitor kami secara bersamaan. Kami memiliki integrasi meeting di EduAccess. Kami memiliki fitur kuis-kuis dan tugas-tugas dalam websitenya langsung, dan kita juga memiliki desain model yang simple dan mobile friendly. Kami membangun platform ini juga dengan membangun ekosistem untuk memahami kebutuhan siswa dan pengajar secara mendalam. Setelah memahami masalah dan rumusan kami terhadap masalah ini dan solusi-solusi kami, selanjutnya rekan saya akan mulai membahas lebih detail terhadap website itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Tendra Bagasimawan, berasal dari sekolah SMK Telkom Malang. Di sini saya akan melanjutkan teman saya Sakti Mahayana untuk presentasi mengenai web edu akses yang sedang kami bikin. Oke, lanjut. Fitur utama untuk siswa. Classroom virtual terintegrasi. Navigasi intuitif untuk pembelajaran sinkron maupun asinkron tanpa aplikasi terpisah. Nah, akses semua materi kelas, tugas, dan diskusi dalam satu dashboard Unifit. Kedua, ada bernama Zoom Meet terintegrasi. Meskipun di sini dia bernama Zoom Meet, tapi di sini saya sebagai developernya memakai Meet Jitsi. Mengapa saya memilih itu adalah untuk kemudahan terhadap API-nya untuk diintegrasikan dengan web kami dengan framework Next.js. Oke, meeting langsung dari dashboard dengan adjustable view, terdapat focus mode or grid mode, dan auto recording. Tidak perlu membuka aplikasi eksternal. Contoh, misalnya saya membuka Classroom, lalu di sini juga ada Google Meet, lalu juga membuat kuis gitu. Nah, di sini kita membuat Edu Access ini jadi satu platform. Oke, ketiga ada quiz adaptif dengan AI. Sistem menyesuaikan tingkat kesulitan dan format soal berdasarkan gaya belajar siswa, visual, auditory, or kinesthetic. Adaptive scoring untuk pengukuran yang lebih akurat. Lalu keempat ada dashboard interaktif. Nah, di sini kamu membuat dashboard ini ada untuk segampang mungkin atau bisa dibilang agar siswa maupun guru tidak kesusahan dalam penggunaannya. Nah, tertulis dengan edit tengah waktu terintegrasi dengan kalender interaktif. Nah, jadwal pelajaran real time dengan notifikasi otomatis dan smart reminders. Lanjut. Fitur tambahan dan peran lain. Notifikasi pengingat. Pengingat tugas dari ketua kelas dengan prioritas adjustable dan countdown deadline real time untuk meningkatkan completion rate. Nah, wewenang ketua kelas. Ketua kelas dapat mengedit jadwal pelajaran, mengirim pengingat tugas, atau mengkoordinasi tugas kelompok dengan tracking progress anggota tim secara real time. Lalu di sini juga ada kontrol admin guru. Nah, guru bertugas untuk membuat kelas dengan enrollment control. Nah, mengelola tugas dengan deadline manajemen role based access untuk ketua kelas. Lanjut. Hasil pengembangan produk. Di sini peningkatan yang kami capai adalah reduksi 70% waktu switching aplikasi. Nah, sesuai tadi yang saya ucapkan, kami membuat ini adalah untuk meminimalisasi waktu agar tidak switch aplikasi. Lalu di sini adalah integrasi 5 fungsi dalam satu platform. Terdapat seperti Classroom, Zoom Meet, lalu adalah kalender, lalu juga ada quizzes, dan sebagainya. UI UX modern dengan navigasi intuitif. Lalu juga ada responsive across all device. Di sini bermaksud adalah kami membuat web ini adalah untuk
bisa diakses dari segala device, contoh laptop or tablet and mobile. And auto sync data real time. Di sini kami menggunakan backend Next.js atau bisa dibilang Supabase dengan auto sync data real time. Mockup and design dashboard clean and dengan color skema profesional. Nah, navigasi sidebar untuk akses cepat ke semua fitur. Lalu kami juga menggunakan layout card based yang dimana kami membuat ini adalah untuk seperti tadi kegampangan siswa maupun guru untuk mengakses web ini. Nah, mengapa memilih implementasi ini? Sesuai tadi, pertama efisiensi. Satu platform untuk menggantikan multiple apps. Lalu hemat biaya. Tidak perlu banyak-banyak subscription multiple service. Lalu skalabilitas. Mungkin di sini meskipun support bisa untuk 1000 user, namun untuk pengembangan pertama ini kami hanya menyarankan sekitar 100 user. Nah, implementasi menggunakan tech stack kami stack modern adalah Next.js yang dimana dia adalah full stack. Lalu kami juga menggunakan Supabase sebagai database-nya. Oke, mungkin sekarang kita akan lanjut ke bagian webnya. Di sini pertama kita membuka bagian teacher. Ini adalah dashboard yang seperti saya ucapkan tadi, modern minimalis. Di sini juga dapat mengganti tema dari ini terang ke gelap. And here we go. Lalu di sini juga ada pertama kalender belajar. Nah, di sini kalender belajar tidak hanya untuk melihat kalender ataupun melihat deadline. Kita juga bisa menambah personal event. Contoh guru ada meeting bersama kepala sekolah. Oke, contoh tanggalnya kita pilih esok. Waktu mulanya bisa kita isi contoh jam 8, jam 8.00. Waktu selesainya contoh kita pilih jam 12.00. Terus kita tambahan meeting untuk siswa and simpan event. Lalu dia langsung tersimpan di sini meeting bersama kepala sekolah. Di sini kita juga dapat mengedit eventnya. Contoh meeting bukan untuk siswa tapi meeting untuk kenaikan kelas. Lalu kita simpan. And dia terganti. Kita juga dapat menghapus event ini jika sudah selesai. Contoh seperti ini. Anda yakin? Oke. And done. Di sini juga ada jadwal reminders. Fitur ini juga terdapat pada ketua kelas. Contoh, ada mata pelajaran. Oke, jangan ini deh. Ini jadwal. Nah, contoh reminder tugas web. Segera dikumpulkan yuk. Oh, di sini ada gambar sedikit. Siarkan, pengumuman berhasil. Lalu kita akan ada di assignment control. Di sini adalah manajemen tugas. Nah, kita contoh buat tugas laporan. Laporan apa ya? Laporan web lah. Lalu kelas kita pilih 12 RPL 6. Lalu deskripsi kita isi tugas web Next.js dengan database. Nah, waktu kita berikan ini batas waktunya ya. Kita isi mungkin Sabtu. Jangan Sabtu. Oke, jamnya bisa kita ganti mungkin lebih ke 23:59. Lampiran file kita bisa isi sembarang sih. Contoh aja kita isi ini aja deh. Start. Nah, kita